juga hubungan formulasi upah. Yang selama ini yang kami lihat, berdasarkan pengamatan kami, upah PHL pada saat itu tidak sesuai dengan formulasi upah yang ada di aturan perundang-undangan. Sehingga kami juga melaporkannya kepada pihak yang berwenang selaku pelanggaran normatif. Yang ketiga, PHL ditempatkan di pekerjaan yang sifatnya permanen atau tetap. Dan ini sudah kami kasuskan kemarin terkait masalah ini. Dan sudah keluar nota khususnya di tahun berapa? 2019 ya kalau tidak salah. Di tahun 2019 kami sudah kasuskan hal ini dan sudah keluar nota khusus dari pihak dinas yang terkait. Tetapi sampai sekarang masih dijalankan pelanggaran normatif tersebut. Yang keempat, para PHL tidak difasilitasi APD di dalam bekerja. Itu yang kami amati, sehingga dan ini juga termasuk pelanggaran normatif yang mungkin bisa ditindaki oleh pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Mungkin cukup itu dulu penjelasan dari saya. Mungkin akan dibahas lebih lanjut. Oke. Dan juga ada sedikit tambahan persoalan masalah upah PHL di bawah hitungan formulasi. Karena kemarin kami sudah ada pengajuan ke dinas pengawasan, sudah ada perubahan sedikit. Ini masalah upah. Iya, sudah ada perubahan terkait masalah PHL. Tapi yang menjadi kendala di sini karena PHL dipekerjakan di tempat-tempat yang notabene-nya permanen, yang secara undang-undang terdapat di PP 35 di pasal 67 terkait status pekerjaan, yang menurut kami dan sudah keluar nota khususnya kemarin bahwasanya pekerjaan di BLG bersifat permanen. Mungkin itu dari kami dari Serikat Buruh. Saya kembalikan kepada pimpinan. Sebelumnya Pak Ketua kami sampaikan bahwa kami dari UPT Pengawasan Ketenagakerjaan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Wilayah 1 Parepare, telah menerima pengaduan dari SBN ini sebanyak 2 kali. Namun pada pengaduan kedua ini kami diundang di DPR Bintang. Sedangkan di pengaduan sebelumnya tidak dipanggil. Tetapi ini berhubungan dengan pengaduan 1 dengan pengaduan 2. Karena terkait dengan poin PHL ditempatkan di pekerjaan yang sifatnya permanen atau tetap, itu masuk di pengaduan pertama. Kami dari UPT Pengawasan ini terkait dengan poin 1 terkait dengan pengaduan dari SBN ini di bulan Oktober di pengaduan kedua, kami telah melakukan pemeriksaan normatif di PT BLG pada bulan September dan kami temukan terkait dengan aduan yang disampaikan dari teman-teman dari SBN. Terkait dengan upah pekerjaan di bawah upah formulasi ini teman kami di bulan September sebelum masuknya pengaduan dari SBN, kami sudah ingatkan ke pihak PT BLG supaya upah per jamnya ini yang dari 12.000 per jam sampai 15.000 per jam ini harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, di mana upah per jamnya itu dibagi dengan 120 UMP
dibagi dengan 126. UMP pada waktu 2022 adalah 3.165.000 dibagi dengan 126 sehingga mendapatkan nilai 25.000 sekian. Ya. Namun pihak Belgia pada waktu itu dia masih menerapkan di pasal 17 di mana upah harian ini diberikan kalau dia 6 hari kerja adalah UMP dibagi 25 hari kerja. Itu upah harian. Namun di upah harian ini ada pekerja di PT Belgia ini yang bekerja dia hanya separuh waktu. Kalau dia sampai 7 jam maka 125.000 per hari. Namun kalau dia bekerja di separuh waktu maka di pasal 16 PP 36 digunakan adalah UMP dibagi 126 jadi dapat 25.000. Dari hasil temuan kami berdasarkan dengan pemeriksaan kami mengingatkan ke perusahaan supaya menyesuaikan sesuai dengan formulasi upah PP 36. Dan sekarang ini berdasarkan dengan balasan ke kami, dia sudah menyesuaikan terkait dengan upah harian ini. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan PAL yang tidak difasilitasi APD pekerja harian Pak ya. Di PT Belgia ini untuk pekerja tetap yang PKWT semua sudah disediakan oleh APD. Cuma untuk pekerjaan lepas baru separuh yang disediakan. Tetapi kami tetap jadikan temuan supaya menyediakan APD untuk seluruh pekerja harian di sana. Baik dia pekerja tetap, pekerja kontrak maupun pekerja harian harus disediakan APD secara keseluruhan. Dan ini juga sudah dibahas oleh pihak perusahaan ke kami bahwa dia akan menyesuaikan terkait dengan hal ini. Dia sudah menyediakan separuh untuk PAL ini untuk APD dan mudah-mudahan tahun ini dia sudah bisa realisasikan semuanya. Dan itu akan kami lakukan pemeriksaan berkala terkait dengan APD ini. Apakah dia bisa, apakah dia sudah menyelesaikan penyediaan APD terkait dengan ini. Tentu pertemuan ini kita harapkan bahwa pertemuan ini bisa memberikan banyak masukan. Dan juga saya berterima kasih karena saya mendengarkan banyak masukan baik dari serikat pekerja maupun dari UPT pengawas ketenagakerjaan berkaitan dengan hal yang diadukan kepada manajemen PT Belgia. Saya pikir ada 3 hal pokok penting yang disampaikan baik dari serikat pekerja maupun oleh UPT pengawasan. Yang pertama adalah berkaitan dengan upah pekerja. Saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh UPT pengawas ketenagakerjaan bahwa selama ini memang kami di manajemen PT Belgia itu menggunakan 2 versi pengupahan berkaitan dengan pekerja harian lepas, yaitu perhitungan upah dengan skema harian dan perhitungan upah dengan skema jam. Karena ini tentu punya regulasi yang berbeda. Tetapi jauh sebelumnya saya ingin sampaikan Pak Ketua dan anggota DPRD yang kami hormati bahwa PT Belgia ini berdiri sejak tahun 2015, awal produksi di 2018 sampai dengan saat ini menggunakan pekerja karyawan tetap 641 orang. 641 orang dan selebihnya kurang lebih sekitar 300 orang skemanya adalah pekerja harian lepas. Kenapa ada skema pekerja harian lepas? Tentu ada hal yang melatar belakangi. Yang pertama, bahwa yang namanya industri rumput laut itu adalah industri yang sifat pekerjaannya tidak bersifat tetap karena dipengaruhi oleh bahan baku, Pak Ketua. Perlu saya sampaikan bahwa bahan baku yang masuk hari ini misalkan itu bisa jadi tidak sama yang masuk jumlahnya besok, dan bisa jadi lusa tidak ada yang masuk. Itu satu.
Sehingga kuantiti daripada pekerjaan tidak sama dalam setiap saat. Bisa jumlahnya banyak, bisa sedang, bahkan bisa tidak kerja sama sekali. Itu satu, dipengaruhi oleh bahan baku keberadaan daripada empu laut. Yang kedua, juga dipengaruhi oleh bahan baku yang menggerakkan mesin-mesin produksi. Kami menggunakan boiler, di mana boiler ini sebagai sumber steam, uap yang menggerakkan mesin-mesin produksi, dan bahan bakunya adalah batu bara. Perlu saya sampaikan Pak Ketua bahwa batu bara ini juga kadang ada, kadang tidak ada, dan kadang ada tapi bermasalah. Kenapa? Karena berkaitan dengan izin, berkaitan dengan angkut-angkutnya, banyak hal yang mempengaruhi. Sehingga memang kuantiti daripada pekerjaan ini setiap saat tidak sama untuk setiap saat. Sehingga memang inilah yang menyebabkan kenapa kami menggunakan sistem pekerja harian lepas. Sekaligus saya sesungguhnya sangat berharap bahwa di RDP ini bisa menghadirkan pemerintah tingkat desa dan pemerintah tingkat kecamatan. Kenapa? Oleh karena PT BLG dari awal, salah satu komitmen kerjasamanya dengan pemerintah sekitar adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar untuk bisa bekerja di BLG. Sebenarnya Pak Ketua, bukan hanya persoalan skema PHL ini yang perlu diluruskan di BLG. Saya nggak apa-apa buka saja saya pada kesempatan ini.